Dalam cintanya tiada lagi resah, tiada lagi duka lara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesiaku, atas nama titah ilahi Ahmad Hanafi Dainyunta. Indonesiaku, kau adalah takdir ilahi. Mengalir tanpa henti di nadi Nusantara. Menyapa setiap jengkal bumi pertiwi. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, kau takkan pernah bosan menyapa. Meski kadang anak negerimu masih mengkhianati sumpah dengan dusta. Indonesiaku, engkau tetap tanah airku. Dalam pelukanmu yang hangat, aku lahir, aku tumbuh, aku dewasa. Hingga kini, sentuhanmu begitu amat masih terasa. Menyelusup sampai ke relung hati. Di sana bersemayam cinta. Di sana bergema tawa. Dan di sana bertaut senyum ibu pertiwi yang takkan pernah pudar. Indonesiaku, darah para syuhada mengukir sejarahmu. Peluh para pejuang menumbuhkan peradabanmu. Negeri ini bukan hadiah gratisan, bukan mainan untuk diperebutkan, bukan boneka yang siap senantiasa dipermainkan. Negeri ini adalah amanah. Amanat langit yang jatuh ke pundak kami untuk dirawat, untuk dijaga, dan untuk dimuliakan. Indonesiaku, dengarlah, kami siap menjagamu. Ada hati yang selalu hadir bersamamu.
ada raga yang siap melangkah dan berjuang demi masa depanmu. Kami tahu, masih ada luka yang menganga harus diobati. Masih ada air mata yang jatuh karena sedih. Masih ada duka yang menusuk ruang kemanusiaan. Kami tahu, akan tetapi kami tidak akan sekali-kali pernah menyerah. Karena di dada ini masih menyala satu nama, satu kalimat yang bernama cinta. Cinta tulus untukmu Indonesiaku, atas nama Tita Ilahi. Sehat selalu Indonesiaku, berdirilah tegak menjadi rumah bagi kami yang rindu akan pulang. Rabbi ja'al hadzal balada amina mutmainna. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buatlah negeri ini selalu tersenyum, bahagia dan sejahtera. Dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian acara Talk Show Akbar, kami informasikan buat ikhwan yang berada di sebelah kiri, mohon kiranya bergeser ke sebelah kanan. Sekali lagi ikhwan yang berada di sebelah kiri, silakan bergeser ke sebelah kanan agar akhwatnya bisa melihat LED yang sudah tersedia. Silahkan bergeser ke sebelah kanan. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian acara Talk Show Akbar kita hari ini, mohon izin untuk ikhwan yang berada di sebelah kiri, silakan bergeser ke sebelah kanan. Di bagian kanan masih tersedia area. Di bagian tengah juga silakan disesuaikan, dan juga untuk akhwat silakan boleh maju ke depan. Agar jamaah akhwat juga bisa melihat LED dari siaran langsung acara kita pada malam hari ini. Ahlan wa sahlan kami ucapkan kepada seluruh pemateri yang sudah hadir. Kami persilahkan untuk bisa menempati tempat duduk yang telah disediakan. Dan juga untuk seluruh rekan-rekan protokol dan juga pendamping, kami persilahkan untuk menempati tempat duduk dan area yang telah disediakan panitia.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa sallallahu wa mursalim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmat serta hidayahnya kita semua bisa hadir pada malam hari ini, di mana sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti talk show akbar Salam Sehat Indonesia dalam rangkaian Muktamar 5 Wahda Islamiyah pada malam hari ini. Juga salam dan salawat tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus menjadi uswatun hasanah dan juga suri tauladan untuk kita semua. Senang sekali rasanya pada malam hari ini saya Ferry Abdullah selaku Master of Ceremony bisa menjadi bagian dari acara yang juga luar biasa, yaitu talk show akbar Salam Sehat Indonesia yang sesaat lagi bersama kita akan ikuti. Dan izinkan kami untuk menyapa beberapa tamu VIP yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat malam dan selamat datang yang terhormat Wali Kota Makassar, dalam hal ini diwakili staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik, Bapak Haji Ahmad Namsum SAG MM. Selamat malam Bapak. Juga hadir tengah-tengah kita yang kami cintai, yang kami banggakan dan yang kami hormati, Ketua Umum DPP Wahda Islamiyah Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin. Selamat malam Ustaz. Juga hadir tengah-tengah kita Wakil Ketua DPD RI Bapak Haji Tamsil Linrung. Selamat malam. Serta hadir juga di tengah-tengah kita Ketua MUI Sulawesi Selatan Profesor Kiai Haji Najamuddin atau yang mewakili, serta hadir juga di tengah-tengah kita beberapa narasumber yang nantinya akan sharing dan membawakan materi untuk kita semuanya. Ada Profesor Abdul Hamid Habe, Guru Besar Ilmu Ekonomi Unhas, dan juga Dr. Nur Surya Wirawan, dosen Fakultas Kedokteran Unhas, serta Rektor Universitas Islam Makassar, Profesor Muammar Bakri. Kami ucapkan selamat malam dan selamat datang dalam acara talk show akbar Salam Sehat Indonesia persembahan Wahda Islamiyah. Bapak Ibu serta jamaah yang kami hormati, untuk mengawali seluruh rangkaian acara kita dan agar acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ustadz Musyarif. Kepada Ustadz dengan hormat disilahkan. Buatlah negeri ini selalu tersenyum, bahagia dan sejahtera. Dalam cintanya tiada lagi resah, tiada lagi duka lara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما
إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buatlah negeri ini selalu tersenyum, bahagia dan sejahtera. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada saudara Al-Fabih Mahdani SH. Mohon maaf, Ustaz Musyarif. Semoga acara kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah, malam hari ini bersama kita akan mengikuti talk show Akbar Salam Sehat Indonesia, di mana ada beberapa materi yang akan bersama kita dengarkan. Di antaranya ada peran pemerintah dan kebijakan dalam mewujudkan Indonesia sehat, kemudian Islam sebagai pondasi masyarakat sehat, membangun generasi sehat melalui pendidikan dan inovasi, serta pola hidup sehat. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Harian DPP Wahda Islamiyah
Dengan hormat kami mengundang kepada Dr. Rahmat Abdurrahman LC.MA. Buatlah negeri ini selalu tersenyum, bahagia dan sejahtera. Dalam cintanya tiada lagi resah, tiada lagi duka lara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya sudah pada malam ya, jadi salamnya ini sayup-sayup kedengarannya. Kepada para narasumber pemateri yang kami hormati, kami muliakan, Bapak Profesor Dr. Abdul Hamid Habe, Bapak Profesor Ustari, Bapak Profesor Dr. Muammar Bakri, dan yang kita cintai, kita hormati bersama Ustadz kita Dr. Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin, dan yang terhormat Bapak Haji Tamsil Lindrung, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang alhamdulillah hadir bersama-sama dengan kita, menyempatkan waktu pada malam hari ini. Saya juga menyapa kepada seluruh hadirin hadirat tamu undangan, Bapak Kabakesra Kota Makassar, mewakili Bapak Wali Kota. Terima kasih Pak sudah hadir bersama-sama, dan para tamu undangan lain, Ustadz yang saya tidak lupa. Alhamdulillah ikut bersama-sama Ustadz Sudirman. Jazakumullahu khairan katsiran. Ibu-ibu yang sudah hadir, terima kasih. Acara talk show ya, diberi nama talk show akbar. Ini akbarnya karena yang hadir adalah guru besar semua. Jadi besar. Dan alhamdulillah tema yang diangkat juga semoga menjadi perhatian utama bagi kita semua, para anggota Wahda Islamiyah, masyarakat Kota Makassar, dan seluruh umat yang ada di negeri kita sebagai bagian dari bangsa yang mulia ini, dan tentu saja kepada seluruh umat Islam. Acara talk show malam ini menjadi rangkaian dari kegiatan Semarak Muktamar Wahda Islamiyah yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 hingga 25 Agustus 2026 di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta. Pembukaan insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus di Masjid Istiqlal Jakarta, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan untuk kehadiran Bapak Presiden Republik Indonesia membuka Muktamar Wahda Islamiyah kali ini. Wahda Islamiyah menyelenggarakan muktamar kelima tahun 2025 ini. Kegiatan Semarak Muktamar akan dilaksanakan bukan hanya di Kota Makassar, tetapi di kota-kota besar lainnya yang ada di Indonesia ini. Mulai dari Pulau Sumatera hingga Pulau Maluku nanti, sebab ke Papua kita masih mempertimbangkan. Dan alhamdulillah Kota Makassar menjadi tempat pertama pelaksanaan Semarak Muktamar kelima Wahda Islamiyah.
Talk show adalah menjadi salah satu rangkaian dari kegiatan muktamar bersama dengan kegiatan-kegiatan lain yang juga akan dilaksanakan pada setiap kota tempat pelaksanaan semarak muktamar tersebut. Maka atas nama panitia penyelenggara, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu bapak sekalian, ikhwani dan akhwati fiddin yang sama berbahagia. Hari ini ikut bersama-sama menghadiri undangan dari panitia buat kegiatan talk show pada malam ini yang akan dipandu oleh Ustadz kita, Ustadz Muhammad Ikhwan Jalil, hafidhahu wa hafidhahumullahu ta'ala. Demikian yang kami sampaikan sebagai sambutan, dan mewakili panitia penyelenggara, saya juga memohon maaf apabila pelaksanaan talk show malam ini hingga acara fun walk esok pagi ada kekurangan, kekhilafan. Itulah halnya kita sebagai manusia, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buatlah negeri ini selalu Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ketua Harian DPP Wahda Islamiyah, Bapak Dr. Rahmat Abdurrahman LCMM. Terima kasih banyak. Bapak Ibu serta jamaah yang sudah hadir, seperti yang kita ketahui bahwa talk show Akbar mengangkat tema Salam Sehat Indonesia yang juga menjadi tagline resmi dari Muktamar 5 Wahda Islamiyah, yaitu Salam Sehat Indonesia, di mana ini merupakan tagline di tahun ini yang mengangkat semangat membangun masyarakat Indonesia yang sehat secara menyeluruh sebagai bagian dari syiar menuju Indonesia berkah. Ada 3 poin yang diangkat, yaitu sehat hati, sehat jasmani, dan juga sehat ekonomi. Kita berharap acara Muktamar 5 Wahda Islamiyah bisa berjalan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, baiklah kita bersama-sama mendengarkan sambutan Wali Kota Makassar yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik. Untuk itu kami mengundang dengan hormat kepada Bapak Haji Ahmad Namsum SAG MM. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Buatlah negeri ini selalu tersenyum, bahagia dan sejahtera. Dalam cintanya tiada lagi resah, tiada lagi duka lara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Ketua DPD RI Republik Indonesia, Bapak Haji Tamsil Lindrung, dan seluruh jajaran staf yang menyertai beliau. Yang saya hormati Ketua Umum DPP Wahda Islamiyah, Bapak Kiai Haji Dr. Haji Muhammad Zaitun Rasmin, dan seluruh jajaran Wahda Islamiyah, baik di Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar. Yang saya hormati para narasumber yang hadir pada malam hari ini. Ada Pak Profesor Dr. Pak Mustari Bosra, Bapak Profesor Dr. Haji Muammar Bakri sebagai Rektor Universitas Islam Makassar, dan tokoh atau guru besar ilmu ekonomi Unhas, Bapak Profesor Abdul Hamid Habbe, dan narasumber yang lain
yang kalau masih ada, saya lihat ada berapa. Dan seluruh hadirin hadirat berbahagia, para guru besar yang juga ada berapa yang hadir di tengah-tengah kita. Ada Pak Profesor Adinda Mustafa dan seluruh tokoh yang lain yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai, seluruh hadirin hadirat yang berbahagia yang tidak sempat saya sebut satu persatu. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalim, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, permohonan maaf Bapak Wali Kota Makassar yang tidak sempat hadir bersama kita pada malam hari ini, yang sebenarnya masuk dalam agenda untuk menghadiri, tapi karena dia berangkat umroh di pekan yang lalu, sehingga mewakilkan ke saya sebagai staf ahli Wali Kota Makassar bidang pemerintahan, hukum dan politik. Saya didampingi oleh Pak Kabak Kesra pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, pemerintah Kota Makassar, Bapak Wali Kota dan seluruh pimpinan pemerintah kota menyampaikan salam hormat, khususnya ke Bapak Wakil Ketua DPD RI, pimpinan daripada Wahda Islamiyah dan seluruh jajarannya dan seluruh hadirin yang berbahagia. Pemerintah kota mengapresiasi apa yang dilakukan kegiatan pada malam hari ini yang dilaksanakan dalam rangka menyambut Muktamar kelima Wahda Islamiyah dengan melaksanakan tolso. Paling tidak seluruh masyarakat kota, khususnya para anggota Wahda Islamiyah, untuk menjadikan bahwa Muktamar Wahda Islamiyah menjadi momentum yang sangat penting dalam rangka membuat masyarakat menyambut, memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia, sehingga tema malam hari ini adalah salam sehat Indonesia. Tidak ada yang bisa kita lakukan kalau kita tidak dalam kondisi yang sehat. Kalau menyebut yang sehat, maka tidak saja sehat jasmani, tapi sehat pikiran. Sehat pikiran inilah yang paling penting dalam rangka mengimplementasikan apa yang menjadi program-program Wahda Islamiyah nanti untuk menyambut Muktamar yang tentu akan melahirkan ide-ide terbaik dalam membangun bangsa Indonesia, membangun wilayah Sulawesi Selatan, dan tentu membangun Kota Makassar yang sangat kita cintai. Bapak Ibu sekalian, peran Wahda Islamiyah di Kota Makassar itu sangatlah luar biasa. Kita menyaksikan bersama dalam berbagai momentum, khususnya dalam mengimplementasi bagaimana pengembangan penguatan keagamaan di Kota Makassar. Wahda Islamiyah juga punya peran andil yang sangat luar biasa dalam menciptakan nuansa kerukunan, nuansa kedamaian dan ketentraman bagi masyarakat Kota Makassar. Ini adalah apresiasi terbesar yang perlu kita berikan kepada jajaran Wahda Islamiyah. Bapak Ibu sekalian, tentu kita berharap bahwa peran Wahda Islamiyah ke depan, khususnya di Kota Makassar, menjadi pilar dalam rangka menopang segala program pemerintah, khususnya di sektor pengembangan nilai-nilai keagamaan. Kita berharap, pemerintah kota berharap bahwa Makassar ini adalah rumah besar kita. Siapapun kita, mari kita jaga Makassar dengan segala dinamika perkembangan dan kemajuan kota ke depan. Makassar sebagai gerbang yang luar biasa, maka tentu tanggung jawab kita semua untuk memberikan perhatian, merawat kota yang sangat kita cintai sebagai rumah besar kita dalam mengimplementasi kehidupan aktivitas kita di Kota Makassar sebagai kota yang menjadi idaman kita untuk terus kita muliakan. Muliakan warganya, muliakan kotanya, muliakan pemimpinnya, dan muliakan organisasinya, segala apapun itu dalam mengimplementasi bagian daripada pencapaian tujuan Makassar yang lebih baik ke depan. Itu mungkin yang sempat saya sampaikan. Semoga
kegiatan talk show malam ini menjadi salah satu pilar dalam melahirkan gagasan-gagasan terbaik dari apa yang disampaikan narasumber menjadi buah pikiran untuk kita telaah secara bersama memajukan organisasi dan mengembangkannya demi kota yang sangat kita cintai, Kota Makassar. Terima kasih atas segalanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan merahmati serta melindungi kita semua dalam aktivitas kita yang terus berkarya untuk Indonesia yang lebih maju dan merdeka sepanjang zaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Buatlah warahmatullahi negeri wabarakatuh. selalu Terima kasih banyak kami ucapkan tersenyum, kepada bahagia dan staf ahli bidang sejahtera. pemerintahan, hukum Dalam dan politik, cintanya, Bapak tiada Haji lagi Ahmad resah, Namsum tiada SAG lagi MM, duka membuktikan bahwa kolaborasi pemerintah Kota Makassar dan juga Wahda Islamiyah terjalin erat di Kota Makassar. Semoga setiap program dari pemerintah Kota Makassar juga bisa didukung penuh oleh rekan-rekan dari Wahda Islamiyah. Amin. Baiklah Bapak Ibu serta seluruh jamaah yang sudah hadir, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti talk show Akbar dengan mengangkat tema Salam Sehat Indonesia, yang dimana ada beberapa tema yang diangkat seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Ada peran pemerintah dan kebijakan dalam mewujudkan Indonesia sehat, kemudian Islam sebagai pondasi masyarakat sehat, serta membangun generasi sehat melalui pendidikan dan inovasi, dan juga pola hidup sehat. Dan untuk talk show Akbar kita pada malam hari ini akan dipandu oleh moderator kita yang juga menjadi Ketua Dewan Syuro Wahda Islamiyah. Untuk itu kami persilakan kepada Ustadz Muhammad Ikhwan Abdul Jalil LC MHI MPD. Kepada Ustadz dengan hormat disilahkan. Buatlah negeri ini selalu tersenyum, bahagia dan sejahtera. Dalam cintanya tiada lagi resah, tiada lagi duka lara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Sebelumnya mohon izin agar saya cukup pede berada di sini. Saya mengundang dengan hormat Ustadzuna Ketua Harian DPP Ustadz Rahmat Abdurrahman untuk mendampingi kami, ya. Karena biasa ada saya lupa-lupa juga, ya. Biasa beliau yang Masya Allah. Tafadhal Ustadzuna. Ya. Kita bersama memandu talk show insya Allah. Izinkan Ustadz, sebelum kami memperkenalkan yang sebenarnya sudah sangat kita kenal, para tokoh-tokoh kita, tadi kami terhanyutkan dengan puisi yang dibawakan oleh salah seorang ustadz kita yang merupakan karya dari Rektor IAISTIBA tentang Indonesia. Hal ini mengingatkan saya tentang bait-bait puisi juga Ustadz. Ya. Tapi mungkin tidak terlalu enak kedengaran. Tapi apa boleh buat, kita harus perdengarkan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku digusur dari tanah leluhur. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah airku dikemas dalam botol-botol aqua. Indonesia tanah airku, di sanalah aku berdiri jadi kuli sepanjang hari, jadi satpam sepanjang malam. Indonesia tanah airku, Indonesia di manakah tanahku? Indonesia tanah airku,
Indonesia di manakah airku? Indonesia tanah airku, tanah bukan tanahku. Indonesia tanah airku, air bukan airku. Indonesia masihkah engkau tanah airku? Tuhan, jangan cabut Indonesiaku dari dalam hatiku. Bait-bait ini dituliskan sekitar 40 tahun yang lalu oleh Panglima penyair Sulawesi almarhum Bapak Husni Jamaluddin. Ya. Jadi bukan dari saya, Ustaz. Iya. Kalau saya lain lagi, Ustaz. Karena kalau saya, Ustaz, puisinya yang belum tertuliskan adalah tentang salam sehat Indonesia. Dan itulah yang akan kita dengarkan insya Allah dari pemaparan para tokoh kita. Masya Allah, tabarakallah, hadir bersama dengan kita, yang kita hormati, kita muliakan, kita cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Haji Tamsil Lindrung, Wakil Ketua DPD Republik Indonesia, hafizahullah ta'ala, jazakumullah khair. Dan tentunya bersama dengan kita Ketua Umum Wahdah Islamiyah Al-Ustadz Al-Fadil Kiai Haji Dr. Muhammad Zaitun Rasmin, hafizahullah ta'ala. Dan bersama dengan kita juga Masya Allah guru kita yang kita cintai, kita hormati, Bapak Profesor Dr. Mustari Bosra, hafizahullah ta'ala. Dan Masya Allah bersama dengan kita, saya mau bilang apa beliau ini ya, semuanya sudah ada pada beliau ya. Masya Allah guru kita ya, Bapak Profesor Dr. Muammar Bakri. Masya Allah, terima kasih banyak Prof atas kehadirannya. Dan bersama dengan kita Ketua Dewan Pengawas Wahdah Islamiyah sekaligus seorang akademisi di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, yang terhormat, yang kita cintai, Prof. Abdul Hamid Hab, hafizahullahu ta'ala. Dan tentunya membersamai kami Ustadz kita Dr. Rahmat Abdurrahman. Dan Masya Allah terima kasih banyak Bapak Wali Kota yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Staf Ahli Wali Kota bidang pemerintahan, hukum dan politik ya, Masya Allah Pak Ahmad Maksum. Dan tentunya Pak Gabak Keksra juga membersamai kita. Dan perlu disebut juga Ustadz penyelenggara acara ya, Wahdah Islamiyah DPD Kota Makassar yang dikomandoi oleh Ustadz Gishar, Masya Allah. Tidak berlama-lama, kita ingin mendengarkan pemaparan pencerahan dari tokoh kita Bapak Haji Tamsil Lindrung, hafizahullahu ta'ala, tentang masalah kesehatan. Ya. Tema kita adalah salam sehat. Baik, siap. Ya, Masya Allah. Ya. Jadi ternyata sehat itu ya bukan hanya satu perspektif, bukan hanya sehat badannya, tapi juga sehat rohaninya dan sehat kantongnya. Ya, sehat ekonomi kita. Barakallahu fikum. Kita persilahkan kepada Bapak Haji Tamsil Lindrung untuk memberikan pemaparan kepada kita, penjelasan dan pencerahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada beliau. Silakan, falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pukul 9 dan kita perlu mendengar paparan para guru besar kita. Jadi saya kira saya langsung saja, Pak Wali, Pak Staf Ahli, saya langsung ya, Pak Ketua Masjid, Pak Prof. Mustari, para guru besar, Pak Rektor, ya, Pak Prof. Mustami, dan Ketua Wahdah Islamiyah, Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin. Saya tahu beliau sudah profesor juga, berarti tidak banyak yang tahu di sini.
Oh iya iya iya. Masya Saya yang Allah. tahu. Ya. Barakallahu fiik. Profesor Hamid Abe. Ya. Langsung saja. Kita sedang memasuki babak baru pembangunan Indonesia. Presiden kita sangat konsen untuk mendorong suatu kebijakan-kebijakan yang selama ini potensial hilang sebagai pendapatan. Negara kita termasuk yang terkecil persentase penerimaan negara dari APBN, dari produk bruto kita itu hanya 11%. Sementara negara tetangga kita seperti Filipina 15%. Meksiko 25%. Kalau kita bisa menaikkan seperti Filipina, maka kita berpotensi untuk meningkatkan penerimaan APBN kita itu menjadi 5.000-an triliun. Jadi apa yang kita khawatirkan selama ini, kekurangan gaji, tunjangan kinerja, dan lain-lain, itu sebenarnya kita punya celah fiskal untuk mengatasi itu. Kuncinya bagaimana potensial yang loss ini kita bisa peroleh kembali. Beberapa waktu lalu saya menulis sebuah artikel di Kompas berjudul Indonesia PS Sel Indonesia. Gagasan utamanya sederhana. Bangsa ini harus berhenti menjadi penonton di rumah sendiri. Kita tidak boleh lagi hanya menjadi pemasok bahan mentah dan menjadi pasar bagi produk bangsa lain, atau sekedar objek investasi. Indonesia harus menjadi subjek yang menentukan arah masa depannya sendiri. Itu kuncinya. Dan saya melihat Presiden ini sangat konsen di sini. Beberapa waktu yang lalu saya undang diskusi di rumah jabatan, di rumah dinas saya. Hadir ada yang pendukung Presiden, ada yang sangat kritis sama Presiden, ada yang biasa-biasa. Ya, hadir Ustaz Saitun, hadir Pak Fuad Bawasir, hadir Ubaidillah Badrun yang kritikus, hadir banyak tokoh-tokoh lain dan memang sering kumpul di situ. Hadir Tony Rashid. Akhirnya sampai pada suatu kesimpulan bahwa memang kita harus dorong supaya penerimaan negara ini bisa optimal. Nah, semangat itulah yang saya lihat sedang dibangun oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Saya sejak awal punya penilaian positif. Sebelum beliau dilantik saya bertemu. Saya ingin mendengarkan apa visi misinya secara terbatas. Kami berempat diterima di ruangannya. Dia bilang ke saya, Mas Tamsil, saya biasa dipanggil Mas Tamsil karena saya dulu sudah lama bersama-sama dengan dia di HKTI. Meskipun dalam pemilihan kemarin saya tidak termasuk pendukung dia. Saya mendukung Mas Anies dan itu saya sampaikan ke beliau, Pak Presiden, saya ini pendukungnya Mas Anies. Tapi 2 kali Bapak maju sebelumnya itu saya dukung. Dia bilang, kenapa kau tidak dukung saya sekarang? Kamu kan teman baik dengan saya. Iya, saya tetap teman baik Bapak. Tapi saya tidak yakin kalau kali ini serius untuk maju menjadi presiden. Karena memilih wakil yang tidak cukup usia.
dan inkonstitusional dalam penilaian saya. Kau jangan macam-macam, itu sudah. Ya udah, kita tidak diskusikan sekarang yang itu. Kita mau diskusi bagaimana supaya negara ini tidak terus-menerus menarasikan tentang kemakmuran rakyatnya, tapi ada sebuah langkah konkret untuk kita wujudkan menuju ke situ. Karena tujuan nasional kita jelas, mensejahterakan masyarakat umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melindungi masyarakat. Jadi saya bilang usia saya sudah 74. Satu saja konsen saya sekarang ini, saya tidak ingin masyarakat saya ada yang kelaparan. Saya harus melindungi mereka dari kelaparan, dari kemiskinan, dari ketertinggalan, dari keterbelakangan di bidang pendidikan, dari ketidakadilan. Dan itu saya melihat ada celah yang sangat kuat untuk kita melakukan itu. Udah berhenti kita bicara dulu tentang amandemen segala macam, tapi mari kita implementasikan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Kita fokus dulu di situ. Dan ini yang terjadi juga waktu diskusi sama Ustaz Zaitun sama beberapa tokoh di tempat saya itu. Meskipun perdebatannya tajam, tapi ketika terhadap pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu semua sama. Itu harus kita implementasikan. Kalau menurut saya terhadap yang lain presiden sangat konkret. Satu-satunya presiden yang pernah menyampaikan ketika pidato pelantikannya itu, dia akan mengantarkan Indonesia untuk menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya kira, saya menduga ini bisikan Wahda ini yang sampai ke beliau ini. Kemudian yang kedua, menegaskan bahwa dia komit untuk kemerdekaan Palestina, memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Dan dia bilang jangan sanksikan saya tentang itu, karena sebelum saya jadi presiden saya sudah melakukan itu. Waktu saya menjadi Danjen Kopassus, saya bolak-balik ke Palestina membawa bantuan. Dan ketika saya dipecat jadi militer, dia bilang saya tidak menutup-nutupi, saya membahasakan dengan konkret. Saya dipecat. Saya kemudian dihubungi sahabat saya, Raja Yordan, untuk meminta supaya saya ke Jordan. Saya penuhi permintaannya dan saya di sana. Selama saya di sana, saya melatih yang namanya Hamas. Jadi jangan ragukan saya kalau tentang kemerdekaan Palestina. Dulu banyak yang meragukan karena dia masuk dalam BOP itu kan. Tapi itu ada penjelasannya panjang, termasuk Ustaz Zaitun sudah membuat video untuk memberikan penjelasan itu. Nah, ini beberapa hal yang saya sebutkan ini sangat konkret. Apalagi yang kawan-kawan ini bolak-balik umrah dan haji, dibangunkan perkampungan haji. Dan saya sudah pernah datang untuk melihat tempat, termasuk hotel yang sudah dibeli. Hotel Novotel, 2.400 kamar. Kemudian lahan 5 hektar gunung. Kemudian di dekat tempat saya punya tempat di sana, itu ada 2 kapling masing-masing 5.000 meter. Jadi itu juga konkret. Dan itu sudah lama menjadi impian kita untuk itu. Sekarang beliau penuhi itu. Untuk yang lain-lain, yang sekarang jadi ramai, tapi hanya dilihat aspek-aspeknya yang tidak utuh. Kayak MBG, Koperasi Desa Merah Putih, kemudian Kampung Nelayan,
rumah subsidi, dan lain-lain, itu tidak komprehensif melihatnya. Ya, saya suka mengajak ke tempat saya untuk mendiskusikan itu, dan saya panggil kementerian-kementerian teknis untuk ikut memberikan penjelasan. Karena itu, arah pembangunan hari ini bukan semata mengejar gemerlap angka pertumbuhan, tetapi memastikan pertumbuhan itu menciptakan distribusi keadilan. Negara tidak boleh hanya menciptakan kemakmuran bagi segelintir orang, melainkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dan itulah nuansa yang ada di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Ini hakikat pasal 33. Pasal ini bukan sekedar norma konstitusi. Ia adalah kompas moral pembangunan Indonesia. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas keluaraan, cabang-cabang produksi yang penting dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya. Bumi, air, dan seluruh kekayaan alam dipergunakan bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Jadi tidak ada lagi oligopoli, monopoli, oligarki itu. Konstitusi kita tidak pernah memusuhi dunia usaha. Yang ditolak oleh konstitusi adalah ekonomi yang hanya menguntungkan segelintir orang, sementara rakyat menjadi penonton di negaranya sendiri. Bukan hanya pasal 33 yang mengajarkan tentang ini, tapi Al-Quran sudah lama menginformasikan kepada kita juga. Kailayakuna dulatan baikal agniya'i minkum. Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Bukan dilarang untuk menjadi kaya, tapi kekayaan itu tidak boleh hanya beredar di antara orang-orang kaya. Karena itu ada pengalaman sahabat dulu ketika dia menjadi musafir, dia bertemu dengan orang yang sedang sakit perut. Kemudian setelah ditanya, dia ketahui bahwa dia sakit perut karena kelaparan, sudah sekian hari tidak makan. Tapi tidak jauh dari tempat itu dia menemukan orang yang juga sakit perut karena kekenyangan. Artinya ini penyebabnya karena distribusi kekayaan. Karena itu seorang pemimpin harus menata supaya terdistribusi secara baik. Sehingga tidak ada orang yang sakit perut karena kelaparan, di sisi lain sakit perut karena kekenyangan. Ya. Ada orang Indonesia yang membangun rumah dengan nilai 200 triliun di Cina. Itu Pak Prabowo sudah dapat semua datanya itu. Coba. 10 orang terkaya di Indonesia melampaui kekayaannya 50% lebih penduduk Indonesia. Itu ada. Jadi ini yang perlu ditata. Dan ini Presiden lakukan. Kebun sawit sudah ada 4,2 juta hektar yang ditarik. Karena dikelola secara ilegal, padahal itu adalah tanah negara. Data yang ada di kita hanya ada 9 juta hektar kebun sawit. Padahal menurut BPS datanya ada 20 juta. Berarti 11 jutanya kemana? Belum kita bicara tentang transfer pricing, under invoice segala macam dan lain-lain. Yang juga mengakibatkan penerimaan negara yang loss. Islam tidak memusuhi, sekali lagi kekayaan. Islam justru mendorong umatnya kuat secara ekonomi. Karena kalau umat Islam kuat secara ekonomi berarti dakwah juga akan kuat. Karena itu tadi sore
Wahda juga melakukan diskusi tentang dunia usaha dan dunia dakwah. Bagaimana mengkolaborasikan ini, mensinergikan. Karena itu para jamaah sekalian, keberpihakan negara kepada ekonomi kerakyatan, koperasi, UMKM dan hilirisasi serta industrialisasi hingga program-program pemberdayaan masyarakat bukanlah kebijakan yang bertentangan dengan dunia usaha. Justru itulah ikhtiar membangun sirkulasi ekonomi, sirkulasi kemakmuran agar semakin banyak rakyat memiliki kesempatan untuk tumbuh bersama. Hilirisasi membuka kesempatan bagi industri, ketahanan pangan dan lain-lain. Pembangunan desa, membuka pasar baru di daerah, itu semua adalah langkah-langkah yang konkret yang dilakukan oleh Presiden. Tugas kita adalah menangkap peluang itu. Itu lebih penting yang kita lakukan. Ya. Jangan sampai kita sibuk mengkritisi tapi tidak memberi solusi. Ya. Bukan tidak boleh untuk mengkritisi, silakan, tapi juga harus membuat solusi, mengambil manfaat dari apa yang ada itu. Bangsa ini membutuhkan lebih banyak pengusaha muslim yang memahami spirit ekonomi dalam Islam. Pengusaha yang tidak hanya menghitung laba tetapi juga menghitung manfaat. Karena itu kita selalu diminta introspeksi diri. Apakah kita sudah menjadi manusia terbaik? Khairun nas anfa'uhum linnas. Manfaat apa kita hari ini yang bisa kita berikan kepada umat ini? Ini yang selalu harus kita pertanyakan kepada diri kita. Dalam aktivitas keseharian kita ini, adakah dalam catatan harian kita ini bentuk konkret kemanfaatan kita yang bisa kita kontribusikan kepada umat? Saya kira itu yang harus menjadi konsen kita. Karena itu pada akhirnya ukuran keberhasilan seorang muslim bukan hanya seberapa banyak harta yang dimiliki, tapi melainkan seberapa besar manfaat yang ditinggalkan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak. Jazakumullah khair pada Bapak Haji Tamsil Lindrung yang demikian lugas telah memaparkan pada kita sudut pandang kesehatan dan salam sehat Indonesia ya, dari sisi ekonominya. Pasal 33 menjadi kompas moral dan konstitusional kita insya Allah. Jazakumullah khair. Selanjutnya langsung saja kami persilahkan untuk memberikan pencerahan kepada kita Ustadz kita Kiai Haji Dr. Muhammad Zaitun Rasmin hafizahullahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Bapak Tamsil Lindrung, Wakil Ketua DPD, Prof Kiai Haji Muammar, Prof Mustari Bosra, Prof Hamid, Ustadz Ikhwan, Ustadz Rahmat, narasumber kita lupa lagi. Dr. Aco. Alhamdulillah. Dr. Nur Surya. Iya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Saya berangkat dari Salam Sehat Indonesia sebagai tagline Muktamar Wahda Islamiyah kelima ini. Ya. Ini kelanjutan dari apa yang selama ini sudah kita rintis sejak dari awal pendirian Ormas Wahda Islamiyah yang hari ini tuh sudah, kalau Ormas ya sudah 26 tahun. Sebab Ormas resmi berdiri dari tahun 2000 ya. Di muktamar ketiga tahun 2016 kita mengangkat tagline 1 juta cinta untuk Indonesia. Alhamdulillah
itu kita benar-benar lakukan sosialisasi kepada seluruh keluarga besar Wahda Islamiyah dan masyarakat Indonesia, terutama saat masih ada orang-orang yang meragukan tentang masyru'iyah orang cinta kepada tanah air. Alhamdulillah ini dapat kita lakukan, kita tanamkan, kita sosialisasikan kepada seluruh keluarga besar Wahda dan masyarakat. Kemudian di 2026 ini melihat kondisi masyarakat kita, kondisi negeri kita yang mengalami banyak tantangan, ya, banyak cabaran, maka kami dari pimpinan Wahda Islamiyah dan para panitia muktamar sepakat untuk mengangkat tagline Salam Sehat Indonesia. Ini tagline memudahkan kita, walaupun kita punya tema yang biasanya memang tema itu sangat ideal dan lebih pada konsepsional. Nah, tagline ini lebih operasional. Kalau temanya adalah memantapkan persatuan dan kolaborasi menuju Indonesia berkah. Dan itu cita-cita kita semua. Alhamdulillah. Nah, tagline ini diharapkan lebih operasional, yang gampang untuk kita angkat menuju muktamar, dan diharapkan dapat terus menginspirasi berbagai program-program setelah muktamar, ya, dan berkhidmat pada tema besar tadi untuk terciptanya lebih kuat persatuan, kolaborasi, dan sama-sama mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur yang tadi Pak Tamsil sudah singgung, termasuk Pak Prabowo sendiri menginginkan itu terwujud, ya. Maka alhamdulillah suatu hal yang sangat kita syukuri bahwa kira-kira semua stakeholder bangsa, semua komponen umat dan bangsa satu cita-cita dengan berbagai bahasanya, mengatakan Indonesia maju, ya, dan Indonesia berkah serta istilah lain, tapi semuanya menuju kepada bagaimana Indonesia terbaik, paling tidak dimulai dari 2045 saat Indonesia emas dicapai. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan salam sehat Indonesia ini itu mendeskripsikan pada sehat hati, sehat jasmani, dan sehat ekonomi. Alhamdulillah tadi bagian ekonomi sudah dibahas oleh Pak Tamsil, yang lainnya akan dibahas oleh narasumber kita yang lain. Saya hanya memperkuat bahwa Wahda Islamiyah bertekad untuk memberikan kontribusi pada masyarakat dan bangsa kita, dimulai dari para anggota, para kader, ya, para pengurus dan simpatisan untuk sehat hatinya, sehat jasmaninya, dan sehat ekonominya, menuju pada juga yang keempat, sehat keluarga, yang mudah-mudahan dapat kami eksplorasi dan dapat dimantapkan di muktamar nanti. Saya ingin menyampaikan bahwa ya, untuk pekerjaan besar mewujudkan Indonesia berkah tentu tidak bisa dikerjakan oleh satu dua ormas sendiri. Maka kita di Wahda Islamiyah menyadari tidak mungkin mau semaju apapun Wahda, tidak mungkin tanpa bersatu dan berkolaborasi dengan berbagai komponen umat dan bangsa, apalagi dengan ormas-ormas Islam, ya, yang telah mendahului kita, yang lebih awal, yang telah banyak memberi kontribusi pada bangsa dan negara kita ini. Maka disinilah sungguhnya Wahda Islamiyah melihat betapa pentingnya dimulai dari diri sendiri, dari internal kita, untuk terus menguatkan yang namanya upaya-upaya persatuan dan kolaborasi ini. Dan tentu saja ini bisa dimungkinkan kalau kita bisa melakukan langkah-langkah strategis, mulai daripada komunikasi, ya, mulai daripada dakwah wasatiyah, dan kemudian bagaimana setiap anggota Wahda Islamiyah benar-benar dapat
membawa dasar dan inspirasi dari ukhuwah Islamiyah dan persatuan umat yang begitu jelas dalam syariat kita. Nah, ini saya ingin menyampaikan, alhamdulillah semakin kesini wahdah Islamiyah semakin dikenal baik secara nasional maupun di berbagai provinsi. Tetapi kita harus melihat ini sebagai satu karunia Allah SWT. Yang kedua, bahwa sesungguhnya masih banyak PR kita, ya, masih banyak PR kita, masih banyak yang tidak mengenal wahdah, bahkan ada yang salah paham terhadap wahdah Islamiyah. Kemarin kami bertemu dengan Bapak Menteri Agama, beliau menyampaikan bahwa ya ada saja orang-orang yang salah paham terhadap wahdah Islamiyah, ya, dan menyampaikan berbagai pendapat-pendapat. Kata beliau, saya sendiri sejak lama alhamdulillah sudah menyampaikan jawaban-jawaban kepada orang-orang yang salah paham itu, ya, apalagi melihat apa yang dilakukan oleh Ketua Umum Wahdah Islamiyah menjalin silaturahim, ya, dengan para ulama, para tokoh, ya, para pimpinan ormas-ormas Islam lainnya, termasuk kata beliau di Majelis Ulama Indonesia. Alhamdulillah. Namun tentu saja seperti pesan beliau hafizahullah, bahwa ini harus terus dilanjutkan, ya, harus dilanjutkan. Maka ini pesan, ya, arahan yang mari kita semua mengambilnya sebagai suatu tantangan untuk lebih kuat di dalam interaksi kita, ya, karena kata beliau pastikan kepada semua teman-teman untuk dapat mengikuti manhaj, mengikuti sistem arahan dari wahdah Islamiyah yang mengusung Islam wasatiyah, yang mengusung kesantunan di dalam dakwah. Maka dalam kesempatan ini saya mengingatkan tentu seluruh keluarga besar wahdah Islamiyah, kita menyambut Muktamar 5. Mari jadikan Muktamar ini sebagai Muktamar transformasi baru, ya, transformasi berikutnya untuk kita lebih bisa berada bersama dengan seluruh komponen umat dan bangsa, dan kemudian kita dipandang sama dalam artian sebagai sesama umat, sesama bangsa, dan senasib sepenanggungan, ya, tidak eksklusif, ya, tidak merasa benar sendiri, tidak merasa, apalagi merasa hebat sendiri, menonjolkan diri sendiri. Tentu ini adalah hal-hal yang sangat penting, dan ini yang terus kita upayakan. Sebab walaupun setiap umat, setiap kelompok umat Islam dari ormas-ormas maupun berbagai lembaga-lembaga masing-masing mempunyai hal-hal yang spesifik atau keistimewaan-keistimewaan, tetapi kita ingin ada qasim mushtarak, ada lingkaran besar yang membawa kita sama, dan itu adalah ikatan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam makna yang seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya. Alhamdulillah ini kita sudah lakukan, dan ya kemarin ini kalau boleh ada sedikit saya sampaikan di sini. Beliau mengatakan bahwa ternyata ada yang lebih keras dari wahdah, ya. Bahkan ada istilah lebih wahdah daripada wahdah. Ya, saya bilang, Prof Menteri, memang itu bukan wahdah, Prof. Ya, cuma dianggap orang sebagai dari wahdah. Ya, itu terus terang kami sama sekali tidak ada hal-hal yang seperti itu. Alhamdulillah di wahdah Islamiyah segala hal-hal yang dilakukan oleh umat Islam yang secara umum seperti upacara hari Senin, kemudian upacara bendera, menyanyikan Indonesia Raya, semuanya alhamdulillah sama sebagaimana ormas-ormas Islam lainnya. Dan beliau menekankan betapa pentingnya wahdah Islamiyah menjaga salah satu kekuatan, kata beliau, kekuatan yang harus wahdah jaga adalah
gerakan mengajar Al-Quran. Ini kata beliau, saya lihat, saya perhatikan di Wahdah Islamiyah sangat dijaga dan itu menjadi kekuatan yang harus terus ditingkatkan. Kata beliau, itu menjadi kekuatan di Wahdah dan bisa menjadi kekuatan umat kita. Saya mengatakan pada beliau, insya Allah Prof. Menteri ini adalah amanah yang akan kami terus jalankan. Ini hal-hal yang perlu kami sampaikan. Makanya ada tantangan bagi seluruh kader Wahdah, seluruh pengurus, seluruh simpatisan ya yang mencintai perjuangan ini, perjuangan untuk mewujudkan masyarakat Islam yang terbaik, masyarakat Islam Indonesia yang terbaik, untuk bagaimana mengikuti hal-hal yang tadi telah saya sampaikan tentang ajaran wasatiyah, tentang kesantunan di dalam interaksi kita. Karena bagaimanapun juga ini adalah modal. Nabi SAW telah menegaskan, ya Aisyah, maka narifku fi syai'in illa zanahu wa ma nuzi'a an syai'in illa syanahu. Wahai Aisyah, ini dari Nabi SAW, tidaklah kelemah lembutan itu berada pada sesuatu kecuali dia akan menghiasinya, dan tidaklah dia dicabut dari sesuatu kecuali dia akan merusaknya. Maka dari itu kita di Wahdah Islamiyah sudah mengingatkan hal-hal yang tidak melanggar syariat, maka upayakan agar kita tidak berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Dan ini pesan dari ulama kita, pakaian misalnya. Kalau pakaian itu tidak melanggar syariat, maka pakailah sebagaimana yang dipakai oleh masyarakat kita. Sebab berbeda atau eksklusif tanpa dalil syar'i itu bisa menjadi libasus syuhrah, dan itu yang tidak diperkenankan di dalam Islam. Itu yang mukhalif lis sunnah. Maka ini hal-hal yang perlu untuk kita jaga, dan insya Allah bersama-sama dengan seluruh komponen umat dan bangsa, terutama ormas-ormas Islam, apalagi ormas-ormas Islam terbesar di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, kita bersama-sama insya Allah dapat menunjukkan Indonesia berkah ini. Kita mudah-mudahan dapat mengisi ruang-ruang yang barangkali masih kosong, yang dapat kita lakukan, yang sudah teman-teman di Wahdah ya, misalnya untuk Nahdlatul Ulama. Banyak yang tidak tahu bagaimana jasa Nahdlatul Ulama di dalam dakwah kepada orang-orang abangan, orang-orang yang ya mohon maaf kalau istilahnya kejawen ya, yang mungkin kelompok atau ormas lain akan sulit untuk mengajak mereka. Maka ini luar biasa. Ini saya tidak basa-basi, karena sering saya sampaikan teman-teman di Wahdah. Dengan bergaul kita tahu, makanya di Nahdlatul Ulama ada yang namanya Tariqah Al-Mu'tabarah ya. Ada Tariqah Al-Mu'tabarah, artinya ada yang gairu mu'tabarah yang sangat jauh. Ormas Nahdlatul Ulama yang Masya Allah sangat berjasa dapat mengajak mereka sehingga mereka bisa sholat dan mengikuti ajaran-ajaran Islam yang dengan pendekatan kultural tersebut. Begitu pula dengan Muhammadiyah, dengan sekolah-sekolah yang luar biasa sampai di berbagai pedalaman. Ini juga adalah jasa-jasa yang luar biasa yang kita tinggal mengikuti. Mana yang dapat kita lengkapi, yang dapat kita sempurnakan, sehingga bersama-sama sekali lagi bersatu dan berkolaborasi demi Indonesia berkah. Saya kira ini sedikit dari saya, umum saja karena saya sebagai Ketua Umum Wahdah Islamiyah yang acara ini berkenaan dengan Muktamar 5 Wahdah Islamiyah. Tentu mohon doa restu semua, Andre Guruta, Prof dan semuanya, seluruh hadirin hadirat, dan terima kasih secara khusus kepada Masjid Al-Markaz Al-Islami yang memberi kesempatan acara talk show ini, yang bisa diartikan sebagai suatu dukungan yang lebih real terhadap Wahdah Islamiyah di tanah kelahirannya. Sebab ini juga tentu tantangan. Kalau di tanah kelahiran kita ya kita tidak dikenal ya, atau tidak ada ruang.
itu tentu merupakan satu tanda tanya ya. Bagaimana kita melakukan upaya, bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita menempatkan diri kita. Sekali lagi terima kasih diwakili Prof. Henry Guruta. Terima kasih pada Al-Masjid Al-Markaz Al-Islami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan pada Ustadz kita Kiai Haji Dr. Muhammad Zaitun Rasmin hafizahullah ta'ala, Ketua Umum Wahdah Islamiyah, dan juga beliau sekarang mendapatkan amanah sebagai salah satu ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat dalam bidang ukhuwah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau. Di antara kelebihan para kibar, di antara hal yang spesifik dari para guru-guru besar kita adalah kemampuan untuk menyampaikan persoalan-persoalan besar ternyata dalam waktu yang tidak terlalu lama. Iya. Maka alhamdulillah bersama dengan kita, saya mohon maaf ya, mempersilahkan guru kita Bapak Profesor Dr. Mustari Bosra untuk menyampaikan pandangan beliau dan pencerahan kepada kita, terutama tentang Islam sebagai pondasi masyarakat sehat, Ustadz. Iya, dari berbagai dimensinya, terutama dalam dimensi keagamaan kita. Dengan hormat kami persilahkan, falyatafaddal masykuran wa ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan syadida. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati bersama para narasumber, termasuk moderator dan pendampingnya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua hal yang sering saya sampaikan ketika saya diminta berbicara di hadapan anak-anak muda kita. Yang pertama, bahwa Ananda, adik-adik, sejatinya kaya. Yang kedua, Ananda atau adik-adik sejatinya sehat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku uswatun hasanah kita itu kaya dan sehat. Jadi mohon maaf, jangan ada di antara kita ini para ustadz yang sering menyampaikan kepada masyarakat, menggambarkan bahwa Nabi itu miskin. Sama sekali tidak. Bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan fakta sejarah. Wa wajadaka a'ilam fa'agna. Allah mendapati Nabi miskin, lalu Allah yang membuat dia kaya. Saya selama ini ternyata salah dalam mempersepsi Nabi. Saya kira hanya miliarder. Ternyata setelah saya membaca ringkasan disertasinya Abdul Fattah As-Samman dari Ipsos Libanon, ternyata Nabi itu trilioner.
Yang kedua, bahwa Nabi itu saya kira manusia tersehat yang pernah hidup dengan umur sampai 60-an tahun. Dalam riwayat, dalam sejarah, beliau sakit hanya 2 atau 3 hari menjelang wafatnya. Sejak dari bayi diasuh oleh Aminah, diasuh oleh Halimatus Sa'diyah sampai kembali kepada nenek sampai dewasa, tidak pernah terdengar sakit. Oleh karena itu sejatinya kita semua umat Islam ini sehat, dan Nabi memang memuji orang yang kuat tentu saja sehat. Al-mu'minul qawiyyu khairum wa ahabbu ilallahi minal mu'min ad-dhaif walau fi kullin khair. Ya, meskipun yang dhaif juga ada kebaikannya, tapi pastilah lebih bagus yang sehat, yang kaya, dan sehat dari aspek lainnya. Nah, karena saya memahami wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan diafanya di sini bukan hanya lemah dalam bidang ekonomi, tapi lemah dalam segala aspek kehidupan. Terutama sekali tidak boleh umat Islam ini lemah imannya, lemah ibadahnya, lemah akhlaknya, lemah dalam interaksi sosialnya, dan tidak boleh lemah dalam kesehatan. Tapi fakta menunjukkan bahwa di Indonesia ini dihuni oleh 80% umat Islam. Mestinya kalau kita mencontoh Nabi dan para sahabat, yang berobat ke rumah sakit itu 20% dari non-muslim sejatinya. Nah, jadi mestinya kita ini tidak perlu dirawat di rumah sakit. Nah, karena itu kita dalam ilmu kesehatan saya kira memang diutamakan pencegahan daripada pengobatan. Tetapi kenyataan sekarang ini yang memprihatinkan kita, sehingga Quran mengingatkan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan diafa. Bermacam-macam penyakit yang tidak menular, artinya muncul dari dalam tubuh kita sendiri, seperti tekanan darah tinggi, stroke lah, ginjal lah, dan sebagainya. Itu akhir-akhir ini banyak diderita oleh anak-anak muda kita. Saya kira pasti ada yang salah. Kenapa mereka sakit sebelum waktunya? Mestinya kan selama ini penyakit-penyakit jantung, penyakit-penyakit tekanan darah tinggi itu identik dengan orang tua, katakanlah manula, seperti saya ini misalnya. Tapi sekarang ini anak 20-an tahun sudah tekanan darah tinggi, anak SD sudah ginjal dan sebagainya. Nah, maka saya kira ada yang salah dari ajaran agama kita, menyuruh kita kulu halalan thayyiban wala tusrifu. Makan, minum silahkan, tapi yang halal. Nah, yang kedua thayyib. Ini saya kira yang banyak dilanggar oleh kita. Makanan yang belum saatnya kita konsumsi, jangan dikonsumsi. Makanan yang semestinya kita sudah tidak boleh
mengkonsumsi itu tidak thayyib lagi. Meskipun itu halal, tapi pada prinsipnya dilarang, haram. Orang yang sudah tekanan darah tinggi dilarang memakan makanan yang merangsang menaikkan tekanan darahnya. Itu sebenarnya tidak boleh, karena wala taj'al yadaka maglulan ala tahluk wala takfu wala tulku aydiyahum ila tahluk. Itu pada prinsipnya tidak boleh. Maka merokok meskipun tidak ada larangannya, tapi sudah terbukti membuat kita jatuh ke jurang kebinasaan, maka pada prinsipnya tidak boleh. Begadang, tidur nanti sesudah larut malam, tidak ada larangannya. Tapi menurut dokter yang pas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun, tidur di atas jam 11 itu sudah tidak sehat. Kalau dilakukan dalam waktu lama pasti akan membawa efek bagi kesehatan. Malas bergerak itu pasti tidak sehat. Ya. Melalui kesempatan ini kami sampaikan bahwa FKLA, Forum Kemanusiaan Lintas Agama, insya Allah tanggal 8 bulan 8 akan menyelenggarakan gerak jalan sehat anti mager, harmoni kemanusiaan. Nah, bersama-sama dengan teman-teman dari pemeluk-pemeluk agama yang lain, bersama dengan Pemprov Sulawesi Selatan. Iya, jadi kesehatan menurut Islam itu holistik. Sehat jasmani dan rohani itu hanya satu bagian kecil dari kesehatan iman, kesehatan ibadah, akhlak, muamalat duniawiyah, termasuk sehat dalam ekonomi, Pak Prof. Jadi Pak Tamsil Lindrung ini meskipun tidak Prof karena secara akademik mungkin belum memungkinkan, tapi ilmu beliau saya kira setara dengan Prof. Jadi malam ini saya perkenalkan beliau juga Prof bersama-sama dengan kami ini. Ya. Jadi bahwa Islam ini memang mengajarkan kesehatan secara holistik dan menyuruh kita memang untuk berkemajuan. Bahkan saya sering sampaikan juga pada anak-anak muda, tidak boleh ada di antara kamu ini yang mati sebelum usianya baina sittina wa sab'in. Harus kita berupaya untuk sehat sehingga fisik kita ini bisa bertahan sampai sab'ina wa baina sab'ina wa sittin. Harus bisa bertahan. Karena isyarat dalam Al-Qur'an memperpanjang umur itu bagian dari upaya. Dan ini sudah terbukti. Usia harapan hidup ketika saya tamat SMA 76 mau masuk IAIN itu hanya 55 tahun, sekian. Sekarang di tahun 2025 yang lalu harapan hidup bangsa Indonesia sudah 72, sekian persen. Nah, laki-laki 69, perempuan sudah 74, sekian. Iya, di Indonesia ini harapan hidupnya perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Ya. Kalau ditanya Google apa penyebabnya, dia jawab karena laki-laki itu banyak stresnya. Terlalu banyak tuntutan dari istrinya atau istri-istrinya. Ya. Jadi saya kira itu semangat kita mencontoh kepada Nabi dalam bidang kesehatan itu harus kita tularkan kepada generasi-generasi muda kita.
dengan mencontoh Nabi, apa yang biasa dilakukan oleh Nabi sehingga dia sehat, apa yang tidak boleh dilakukan sehingga kita jatuh ke dalam terganggu kesehatan kita. Saya kira itu Pak Moderator. Terima kasih. Nasrul minallah fatum qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Prof pencerahannya ya. Begadang jangan begadang ya, kecuali ada artinya ya. Walaupun kita belum juga masuk dalam kategori begadang ini ya, tetapi sudah dekat-dekat ya. Alhamdulillah bersama kita Prof Muammar, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan pada kita, terutama dari sisi beliau sebagai seorang akademisi dan insan pendidik ya generasi muda kita. Tafadhal Ustaz, falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ini bagusnya kalau belakangan kita diberi kesempatan, tidak perlu terlalu panjang karena sudah disampaikan sebelumnya. Siap. Jadi sisa meringkas. Dan yang kedua tidak perlu lagi menghormati karena sudah dihormati semua tadi. Siap. Jadi saya usahakan 5 menit, kalau lewat tegur. Siap, insyaallah. Surah yang terpanjang dalam Al-Quran yaitu surah Al-Baqarah, jumlah ayatnya 286. Kalau besok kita jalan sehat dari Al-Markas sampai ke Al-Markas, keliling Karbosi, udah sampai kita ke Al-Markas belum selesai dibaca surah Al-Baqarah. Masya Allah. Pertengahan surah Al-Baqarah itu ada ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Jadi persis tengah-tengahnya ayat surah Al-Baqarah. Masya Allah. 286 dibagi 2 berarti 143, isinya wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Ya, tengah-tengah. Masya Allah. Luar biasa. Di dalam ayat itu bukan agamanya yang di-challenge karena Islam itu sudah wasatiyah. Tapi yang ditantang adalah umatnya. Apakah umatnya itu wasatiyah atau tidak? Kalau umatnya wasatiyah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, wa yakunar rasulu alaikum syahidan. Jadi Rasulullah adalah contoh sebagai ummah wasatiyah, sehingga orang tertarik dengan Islam bukan karena konsepnya, tapi karena contoh yang ditampilkan oleh Rasulullah SAW. Mohon maaf, saya ini orang DDI. Kalau di Jakarta ditanya DDI, orang tidak tahu. Biasa kalau bilang apa itu DDI, ada yang bilang DDII, ada juga biasa bilang LDII. Ya. Astaga. Tapi cara saya menjawab ketika ditanya apa itu DDI, saya hanya menyebutkan DDI itu adalah Guru Tak K Haji Aliafi. Oh, sudah paham orang. Karena ada syahidan untuk DDI. Dan ternyata Wahda Islamiyah ada juga syahidannya. Siap. Syahidannya adalah Ustaz Zaitun Rasmin. Masya Allah. Jadi kira-kira kalau saya terjemahkan ayat ini wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, maka saya mungkin breakdown dalam bentuk penjelasan wa kadzalika ja'alnakum wahdatan islamiyatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna Ustaz Zaitun Rasmin syahidan 'alal ummatil islamiyah fi Indonesia. Allahu Akbar. Kira-kira begitu. Makanya saya tertarik tadi apa yang disampaikan oleh Guru Tak Kiai Haji Zaitun, bahwa Wahda Islamiyah ini berusaha untuk melakukan transformasi dakwah sehingga dalam Islam ini ada lingkaran besar dan disitulah lingkaran kita bermain. Lingkaran itu dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan di situ ada Wahda Islamiyah, ada DDI, ada NU, ada Al-Markas, ada dan lain sebagainya. Saya kira itu. Yang kedua, baru 2 menit. Siap. Lagi 3 menit. Lanjut. Berkaitan dengan pendidikan dan inovasi. Jelas sekali dalam hadis Rasulullah itu kita diperintahkan untuk selalu berinovasi. Misalnya hadis
man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Jadi sunnah hasanah itu adalah inovasi, bukan hanya dalam ekonomi tapi juga dalam pendidikan. Itulah sebabnya kenapa Imam Ali misalnya membagi model pendidikan itu dengan berdasarkan sesuai usia. Jadi 0 sampai 7 tahun itu adalah usia anak itu sebagai raja. Selalu dilayani, selalu diservis, kalau perlu dimandi dan disuapin dan seterusnya. Tapi ketika umur 7 ke atas sampai umur 18, itu adalah masa pembinaan. Kita harus menjadikan anak kita sebagai pegawai kita. Dan nanti pada umur 20 seterusnya, itu anak kita anggap sebagai sahabat. Kita bermusahabah dengan anak. Itulah Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, tapi orang mengatakan ini sebenarnya riwayat yang disampaikan oleh Imam Ali. Misalnya Imam Ali berkata, la tukrihu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghaira zamanikum. Ada lagi riwayat mengatakan, la tu'allimu abna'akum ala adatikum. Jangan paksa anakmu sesuai dengan apa yang ada pada diri kalian, karena sesungguhnya mereka itu lahir di generasi bukan pada masamu dan generasimu. Nah, inilah perlu inovasi dalam melakukan pelayanan dan pendidikan seperti yang dilakukan oleh Wahda Islamiyah ini. Itulah sebabnya juga terakhir ini, kenapa misalnya Allah sudah mengajarkan kita dalam surah yang paling terakhir. Jadi kalau surah Al-Baqarah itu surah awal-awal, dan ternyata dalam surah yang terakhir itu adalah surah An-Nas. Allah menyebutkan Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Di situ disebutkan 3 nama Tuhan, 3 nama Allah, tapi nama yang berbeda-beda, padahal zatnya itu juga. Pertama Rabbin Nas. Kenapa Allah menampilkan dirinya sebagai Rabbin Nas? Karena pada awal-awal kehidupan manusia butuh perawatan dan pendidikan. Maka Allah tampilkan dirinya dengan Rabbin Nas. Maka ketahuilah wahai ibu-ibu yang merawat anaknya dan rela bangun pada malam hari, itu karena Allah titipkan rububiyahnya kepada seorang ibu. Sehingga tidak ada yang bisa bangun pada malam hari kecuali seorang ibu yang sudah dititipkan sifat Allah pada dirinya, rububiyahnya Allah. Lalu kemudian berjalan seiring dengan waktu, ketika kita sudah meninggalkan masa anak-anak, masuk masa remaja. Dan masa remaja itulah masa kekuatan manusia. Umur 20, besok kita menonton bola, tidak ada orang yang main umur 40 ke atas. Rata-rata umur 20. Messi itu 39. Kecuali Ronaldo katanya Pak. Ya. Ronaldo sudah mau masuk ke lewat Ronaldo. Ya, saya kebetulan pendukungnya Yamal, jadi masih muda. Ya. Itu umur kekuatan manusia. Maka Allah tampilkan dengan Malikin Nas. Ketahuilah wahai manusia, sekalipun kalian kuat, maka sesungguhnya kekuatan itu adalah pinjaman dari Malikiyatullahi subhanahu wa ta'ala pada diri kalian. Lalu kemudian Allah tampilkan pada dirinya Ilahin Nas. Apa artinya ilah? Ilah itu artinya ada kecenderungan, ada kecondongan kepada kebaikan. Itulah sebabnya masjid-masjid yang ada di luar sana lebih banyak isinya orang tua daripada anak muda. Tapi coba kita lihat yang balapan di luar, ada ndak umur yang 60 tahun? Tidak ada Pak. Rata-rata umur yang 20 tahun yang balapan di luar. Kecuali di Wahda Islamiyah saya lihat anggotanya semua anak-anak muda. Jarang saya lihat orang tua kecuali Pak Ikhwan. Yang tua berjiwa muda Pak. Oh, ya. Yang muda bersikap dewasa. Masya Allah. Selalu kelihatan muda. Dan selalu merasa muda. Ya, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur dan berbahagia bahwa Wahda Islamiyah adalah bagian dari Indonesia. Seperti yang disebutkan tadi, ada masyru'iyatu hubbul watan. Ya, saya kira ini menarik, dan karena itu ada alternatif, ada menu baru
yang ditampilkan oleh Indonesia, bahwa di situ ada Wahda Islamiyah, bagian dalam rumah terbesar masyarakat Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banyak. Ya, jazakumullah khair, Prof. Muammar. Oh siap. Ya, selamat Ki, Kak Tamsil. Ya, insyaallah. Pak Haji Tamsil Lindrung akan balik ke Mandalay. Bagus Ya. ini. Iya. Masya Allah luar biasa. Ya. Makasih banyak Pak. Ya, alhamdulillah. Ya. Ya. Alhamdulillah. Luar biasa sekali pencerahan yang disampaikan pada kita oleh guru kita, Prof. Muammar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada beliau umur panjang ya dalam ketaatan dan pengkhidmatan kepada agama, umat dan bangsa. Selanjutnya kita langsung saja juga memberikan kesempatan kepada guru kita Prof. Abdul Hamid Habba ya untuk kembali menajamkan ya sisi kesehatan ekonomi kita ya. Karena katanya ada lagu yang paling populer ya. Apapun itu selalu ada yadana yadana ya. Bagaimanakah itu? Tafadhal, falyatafaddal mashkuran wa majura. Terima kasih Bapak Ustadz Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Tamsil Lindrung, Wakil Ketua DPD Republik Indonesia yang baru saja menuju ke Pangkep ya. Yang sama-sama kita hormati Pemimpin Umum Wahda Islamiyah Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita Prof. Muammar, Prof. Buthari Bushra, Pak Dokter, ya, Ketua Harian yang membersamai kita pada kesempatan kali ini. Seperti yang disampaikan oleh pemimpin umum tadi bahwa tagline Muktamar Wahda Islam yang kelima adalah Salam Sehat Indonesia, dan ada 3 pilarnya atau dimensinya, yaitu sehat hati, sehat jasmani, dan sehat ekonomi. Saya hanya ingin menyampaikan sedikit dari sisi sehat ekonomi. Meskipun tadi Pak Haji Tamsil Lindrung sudah menjung sedikit. Mungkin saya membahas sehat ekonomi ini lebih cenderung sebagai guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas. Ya kira begitu. Jadi cenderung lebih teoritis untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya mau tanya dulu. Kalau punya uang, mau simpan dalam bentuk dolar atau dalam bentuk rupiah? Biasanya dolar. Dolar ya? Ya. Ya rata-rata orang yang berduit itu mau menyimpan dalam bentuk dolar. Ya kalau kita jadikan sebagai ukuran NKRI harga mati, maka itu sangat bertentangan. Kalau NKRI harga mati, maka pasti rupiah yang disimpan, bukan dolar. Ya. Pertanyaan kedua, ya, siapa yang pernah kecopetan di sini, tapi tidak terasa bahwa dia kecopetan? Ada?
Saya kira semua kita ketika terjadi inflasi atau ketika rupiah terdepresiasi terhadap dolar, maka saldo kita di bank secara nominal tidak berubah, di kantong kita tidak berubah, tetapi secara nilai intrinsik itu nilainya turun. Itu artinya apa? Kita kecopetan. 100.000 hari ini mungkin kita bisa beli 1 kilo jeruk. Tetapi besok ketika rupiah terdepresiasi lagi, inflasi terjadi lagi, maka mungkin kita butuh 125.000 untuk mendapatkan 1 kilo jeruk. Artinya kita kecopetan 25.000. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin membahas secara singkat tentang fiat money. Fiat money, jadi uang kartal yang kita pegang, itu adalah uang yang dicetak oleh masing-masing bank sentral satu negara. Dan dicetak tanpa backup emas. Jadi secara historis, mata uang sebelumnya itu adalah mata uang dalam bentuk komoditas, emas dan perak. Jadi nilai uang itu ikut pada uang itu. Sejak dinasti Ming, uang komoditas ini diganti menjadi uang kartal. Diganti uang kertas, tetapi setiap uang yang dicetak itu di backup emas. Jadi kalau cetak uang 1 triliun, maka ada emas yang disimpan senilai 1 triliun. Kenapa? Karena ketika kita bawa ke sana kemari itu uang kartal, nilainya tidak ikut. Beda ketika dinar dan dirham. Kemanapun kita pergi, ikut nilainya. Sementara uang kartal tidak ikut nilainya, tersimpan. Presiden Amerika Richard Nixon mengumumkan bahwa sejak hari ini dolar dicetak tanpa backup emas lagi. Dan hampir diikuti oleh seluruh dunia, termasuk Indonesia. Jadi kalau Bank Indonesia mencetak uang 1 triliun, itu tidak ada backup emas. Kalau Indonesia bangkrut, misalnya, kita yang memegang rupiah ini, tidak ada lagi artinya itu uang. Ketika kita kembalikan ke bank sentral, mau diganti apa? Tidak ada backup emasnya. 60% transaksi dunia itu difasilitasi oleh dolar Amerika. Kalau Amerika misalnya bangkrut, mudah-mudahan, ya, maka setiap orang yang memegang dolar mengembalikan ke Amerika, itu Amerika tidak bisa mengganti emas. Karena ketika dicetak itu dolar, tidak ada backup emas. Kalau begitu, uang itu siapa yang tentukan nilainya? Yang tentukan nilainya adalah kekuatan ekonomi masing-masing suatu negara. Semakin kuat ekonomi suatu negara, semakin kuat mata uangnya. Semakin lemah ekonominya, semakin lemah juga mata uangnya. Nah, Bapak-Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika dolar terapresiasi, rupiah terdepresiasi, para pakar mengajukan usulan agar
mata uang rupiah ini stabil. Ya, kita sudah dengar semua para pakar memberikan saran-saran kepada pemerintah. Ada yang mengatakan bahwa ekspor kita harus lebih banyak dibanding impor, supaya dolar tersedia di negara kita banyak. Citra pemerintah harus baik, supaya investasi dari luar masuk, yang di dalam tidak keluar. Inflasi dikendalikan, pertumbuhan ekonomi dijaga. Itu usulan para pakar ekonomi. Tapi usulan itu hanya bersifat sementara. Kenapa? Karena uang sekarang sudah diperdagangkan. Jadi fungsi uang sebagai medium of change, penyimpan nilai, itu sudah berubah menjadi komoditas. Karena berubah menjadi komoditas, maka dia akan tunduk pada hukum supply and demand. Sama dengan barang-barang lain. Ketika kurang, banyak peminat, harganya naik. Ketika banyak, peminat kurang, harganya turun. Seperti itulah dolar. Kenapa dolar naik harganya, rupiah turun? Karena dolar semakin kurang di negara kita. Itulah sebabnya para pakar mengusulkan perbanyak dolar di pasar Indonesia. Bagaimana caranya? Ekspor diperbanyak. Citra pemerintah diperbaiki supaya investor masuk bawa dolar, yang di dalam tidak keluar. Intinya perbanyak dolar di pasar. Tapi apakah itu selesai masalahnya? Tidak selesai. Hanya solusi temporer. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara tidak langsung melarang memperdagangkan uang. Karena itu riba fadl. Rasulullah mengatakan az-zahabu biz-zahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasyairu bisyairi wat tamrun bit tamrin milhum bil mihlin mislam bi mislin yadan biyadin. Ketika dipertukarkan emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus sama dan cash. Contohnya, kalau saya punya emas 1 gram, emas 24, ya, emas 24. Antum punya emas 22, lebih tinggi mana harga pasarnya? 24. Sehingga ketika kita pertukarkan emas 24 dengan 22, saya bilang kepada antum, saya serahkan 1 gram emas 24 saya, lalu antum kasih saya 1,2 gram. Inilah yang dilarang. Tidak boleh berbeda kuantitasnya karena perbedaan kualitas. Emas dengan emas, perak dengan perak, ketika dipertukarkan harus sama. Artinya bapak-bapak dan ibu-ibu, Rasulullah SAW menginstruksikan kepada kita di dunia ini sebagai solusi permanen permasalahan ekonomi yang tidak pernah selesai adalah satu saja mata uang. Kalau satu saja mata uang, artinya tidak ada lagi inflasi, karena inflasi itu penyebabnya adalah mungkin langkanya bahan baku atau mahalnya tenaga kerja. Itu normal. Bisa diselesaikan dengan kebijakan. Tetapi ada inflasi yang tidak pernah selesai. Kenapa? Karena penyebabnya selisih kurs. Bagaimana caranya menyelesaikan inflasi karena selisih kurs? Adalah satu mata uang saja. Seperti euro di Eropa. Sehingga harga antar negara tidak ada lagi selisih kurs.
Kenapa Rasulullah melarang mempertukarkan tadi itu 6 barang ribawi? Beda kualitas, akhirnya beda kuantitas, karena akan menimbulkan riba fadl. Jadi solusinya adalah satu saja mata uang di dunia ini. Solusi yang kedua adalah setiap uang yang dicetak harus di backup oleh emas. Kalau uang kartal. Beda kalau uang emas. Kalau tetap uang kartal, maka setiap uang yang dicetak itu harus di backup oleh emas. Maka jumlah uang yang beredar di dunia ini akan terkendali karena ada batasan-batasan emas. Itulah kira-kira pencerahan singkat. Ya, pencerahan singkat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz kita, memberi pencerahan pada kita agar terus dapat survive ya dengan kekuatan ekonomi, keumatan dan kebangsaan kita. Sampailah kita di pemateri terakhir yang mohon izin barangkali inilah salah satu intinya juga ya. Kita berbicara tentang kesehatan dan Masya Allah telah hadir bersama dengan kita Dr. Nur Surya Wirawan. Mohon maaf Dok, saya agak awam dalam gelar-gelar ini ya. MKes, SPAN ya. Ada MNK ya, kalau tidak salah manajemen nyeri ya, Masya Allah. Tapi beliau kita kenal semua dengan panggilan akrab Dr. Aco ya. Nah, insya Allah akan memaparkan kepada kita intinya ya, inti yaitu pola hidup sehat ya. Waktu dan tempat kami persilahkan Dok, falyatafadhal masykuran wa ma'jura. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Wahda Islamiyah yang telah mengamanahkan judul ini. Sebelumnya izinkan saya mewakili guru saya Prof. Feni Haju. Beliau berhalangan hadir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laulaan hadanallah. Malam ini saya diamanahkan judul pola hidup sehat. Mohon maaf karena waktu agak terbatas, jadi mungkin intisari saya dari pola hidup sehat. Jadi dalam pola hidup sehat ini bergeser. Dulu kita ingin lifespan, bagaimana umur yang panjang. Lalu bergeser ke health span, bagaimana hidup dengan hidup yang panjang dengan kemandirian dan sehat. Lalu bergeser lagi ke longevity. Longevity itu bagaimana? Umur panjang, health span juga. Dulu kita ingin bagaimana umur yang panjang, bergeser dengan health span, bisa mandiri, bisa beraktivitas, sehat. Tetapi bergeser sekarang ke arah longevity. Usia panjang, tetapi tetap juga bisa hidup sehat mandiri. Nah, maka bagaimana diajarkan di kurikulum kesehatan, bagaimana longevity, bagaimana apa yang kita harus lakukan, inilah yang ingin saya sampaikan. Sekarang alhamdulillah gaya hidup sudah berubah. Gimana kita saksikan dari hari ke hari, pagi jalan sudah aktif dipenuhi oleh aktivitas olahraga, lari. Ya, namun yang perlu kita ketahui, jadi dalam pola hidup sehat, 1, aktivitas, 2, nutrisi, yang ketiga, pikiran. Yang pertama dalam aktivitas gerak. Ini yang penting. Kita selama ini mungkin aktivitas lihat bagaimana aktivitas lari, aerobik, begitu maraknya. Tetapi dalam aktivitas aerobik
itu tidak bisa sendiri, harus dibarengi dengan olahraga beban. Agar kita tetap bisa beraktivitas naik turun tangga hingga di usia lanjut, tidak hanya aktivitas lari. Lari itu aerobik. Aerob berarti bagaimana kekuatan jantung, jantung memompa lebih banyak darah, bagaimana memperbaiki VO2 max. Ya. Sedangkan aktivitas kekuatan, beban itu penting. Bagaimana tadi yang saya katakan, health span. Kita bisa tetap beraktivitas mandiri walaupun umur sudah lanjut. Ini yang perlu kita pahami. Jadi kadang kita lihat aerobik saja, mungkin olahraga setiap 3 kali seminggu dengan jogging saja. Tetapi olahraga ternyata yang dari beberapa penelitian yang memperpanjang angka harapan hidup adalah olahraga yang beraneka ragam. Jadi bukan cuma olahraga hari ini kita lari, besok istirahat, lusa lari, istirahat, lari lagi. Tetapi hari ini lari, besok berenang, besoknya lagi kekuatan, lalu hari keempat kembali lari. Ini yang dianjurkan. Bagaimana aktivitas olahraga itu beraneka ragam. Ya. Jadi karena olahraga yang melibatkan otot dan tendon yang sama, idealnya ada rest day. Jadi kalau hari ini kita lari, besok jangan lari. Karena itu yang membuat cedera. Jadi kalau hari ini lari, besok berenang, lusa kekuatan. Ini yang banyak ya. Saya kebetulan sehari-hari praktisi dokter di bidang manajemen nyeri. Kita lihat akhir-akhir ini olahraga padel. Olahraga padel marak di mana-mana. Tidak sedikit di antara kita padel pagi, pindah komunitas padel lagi siang, pindah komunitas padel lagi malam. Dan yang ini tidak sedikit yang datang ke klinik dengan lutut yang berair, dengan lutut yang bengkak, atau sendi siku yang nyeri, atau bahu. Ini yang keliru. Jadi idealnya olahraga yang melibatkan otot dan tendon yang sama, maka hendaknya kita rest day 48 jam. Jadi kalau hari ini lari, besok berenang, kalau mau lari lagi, selesai. Atlet seperti itu, tidak tiap hari misalnya hari ini dia lari, besok mungkin latihan kekuatan atau latihan keseimbangan, nanti berikutnya lagi baru. Dan itu tidak langsung dengan volume yang meningkat, hendaknya dimulai dengan perlahan. Dan idealnya aktivitas olahraga dalam seminggu itu 150 menit. Ya, jadi dalam seminggu. Jadi tidak harus kita langsung bagaimana mengumpulkan 150 menit, hendaknya dimulai perlahan. Oke. Yang kedua mengenai bagaimana nutrisi. Ya. Jadi tentu dengan asupan-asupan bagaimana tetap keseimbangan antara makronutrien, protein, karbohidrat, ya. Bagaimana menyeimbangkan, dan tentu ini yang perlu menjadi perhatian. Bagaimana konsumsi gula, ya. Yang kita dianjurkan pembatasan adalah gula yang bebas, yaitu gula pasir. Beda dengan gula yang dari buah-buahan, gula yang dari sayuran karena berikatan dengan serat. Tetapi yang kita dianjurkan pembatasan adalah gula yang free sugar, gula pasir. Itu idealnya 25 gram per hari. Hanya 6 sendok teh sehari. Kadang kalau kita pergi ngopi, dalam satu minuman
Kalau minuman kopi yang dibuat kita bisa atur, tetapi kalau ada kemasan, dalam satu kemasan gulanya kadang 30 gram yang kaleng. Nah, itu sudah melebihi kapasitas harian. Yang kadang kita lupa itu garam. Garam itu pembatasan harian 5 gram. 1 sendok teh. Kenapa perlu pembatasan garam? Garam itu natrium. Natrium itu menahan air. Dengan adanya air lebih banyak darah yang dipompa ke jantung dan lebih banyak kerja jantung untuk mengalirkan cairan tadi. Makanya perlu pembatasan daripada garam. Ya. Jadi yang ketiga bagaimana pengaturan pola hidup termasuk dalam lifestyle seperti ya tentu dengan pembatasan-pembatasan seperti bagaimana pola tidur. Ya. Pola tidur memang selama ini kita tahu bilang hendaknya 8 jam sehari. Tetapi bukan dalam jumlah, tetapi dalam konsisten. Itu yang dianjurkan. Tiap jam 10 malam kita tidur. Itu yang dianjurkan. Bukan 8 jam karena sudah tidur siang 2 jam jadi kita bisa tidur jam 1 malam. Nah, ini yang dianjurkan ya. Belum lagi aktivitas dalam menjaga kita hendaknya tidak stres ya, bagaimana dalam pengaturan stres hendaknya lebih ya dengan menghadiri komunitas-komunitas ini lebih banyak berbanyak ibadah sehingga itulah yang dianjurkan dalam pola hidup sehat. Tentu kalau bicara pola hidup sehat tentu tidak cukup dalam waktu ini, tetapi saya senantiasa bersedia untuk diskusi. Mungkin ada beberapa yang saya lihat, saya dari jauh saya sudah lihat sehari-hari saya biasa bertemu ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya kita akan berdiskusi atau mungkin bisa kalau kita bertemu atau mungkin ada di lewat media sosial kita bisa saling menyapa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dr. Aco atas pencerahannya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan salam sehat Indonesia dapat menyebar ke seluruh tanah air dan Wahdah Islamiyah menjadi pionirnya. Sehat hati dan batinnya, sehat pula jasmani dan tubuhnya, dan sehat ekonominya. Serta ya sehat tadi apa Ustaz? Dompetnya juga ya, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan ya kepada. Oh betul, iya, Masya Allah, alhamdulillah. Dan malam semakin larut, kita memang sangat tertarik dan ingin terus menggali bagaimana bisa semakin sehat. Tapi kata Dr. Aco tadi, ya harus ada istirahat juga ya supaya kita bisa betul-betul sehat ya. Sesuai arahan panitia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak membuka sesi tanya jawab ya. Dan insya Allah mungkin akan langsung bisa berinteraksi dengan para guru-guru kita dan juga Pak Dokter. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, dan kami pun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, penghargaan yang setinggi-tingginya pada para narasumber kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang telah disampaikan, dipaparkan dan dicerahkan kepada kita semua menjadi pahala bagi beliau semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kami pun mohon maaf jika dalam acara talk show ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada waktu di masa mendatang, bolehlah kita bersua kembali. Terakhir, burung pelikan, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada moderator kita Ustadz Muhammad Ikhwan Abdul Jalil LC MHI MPD. Dan selanjutnya bersama kita akan menyaksikan penyerahan cenderamata
Mohon berkenan kepada narasumber kita yang masih ada, dan mohon berkenan kepada Ketua Harian DPP Wahda Islamiyah Dr. Rahmat Abdurrahman LC MA untuk bisa menyerahkan pelakat yang pertama kepada Profesor Muammar Bakri. Mohon izin diterima sebagai perwakilan dari panitia. Jangan bimbang, janganlah putus asa untuk maju. Semoga kolaborasi ini bisa terus terjalin. Dan juga selanjutnya kepada Profesor Dr. Haji Mustari Bosra MA yang juga disaksikan oleh Ustadz kita tercinta Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin. Bukanlah hura-hura, perjuangan untuk maju demi Islam yang jaya. Selanjutnya kepada Dr. Nur Surya Wirawan MKes. Marilah bersama. Terima kasih banyak sudah membagi tips pola hidup sehat pada malam hari ini. Dan yang terakhir kepada Profesor Abdul Hamid Haba. Bersama di Wahda Islamiyah, Al-Quran dan Sunnah jadi pedoman kita. Sekali lagi terima kasih banyak jazakumullah khair Ustaz dan juga seluruh narasumber yang sudah berbagi. Ya, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Silakan untuk rekan-rekan fotografer dan juga media yang sudah hadir. Kami bantu countdown. Kalau berkenan Prof, saya semua narasumber, kita mau ambil video Salam Sehat Indonesia. Jadi Salam Sehat Indonesia, sehat hati, sehat jasmani, sehat ekonomi. Boleh Prof ya? Oh, ya. Prof boleh, insya Allah. Jadi ini diambil dari Departemen Kesehatan, Salam Sehat. Ya, tapi kita tambah Indonesia. Ini Indonesia satu. Iya, bersatu maksudnya. Ya. Terserah madhabnya. Baik, ya kita di video ya. Video ini, ya. Salam sehat, ya, salam begini. Salam sehat Indonesia. Sekali lagi, salam sehat Indonesia. Sehat hati, sehat jasmani, sehat ekonomi. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih banyak jazakumullah khair. Yang pastinya seperti yang disampaikan oleh Ustaz Zaitun, ada kutipan yang saya dapat, katanya Lisa Dara Apik. Ada yang tahu kepanjangannya apa? Lisa Dara Apik, lihat sampah ambil, tidak rapi, rapikan. Itu dia ya. Jadi terima kasih banyak sekali lagi untuk seluruh narasumber kita pada malam hari ini. Kita ucapkan jazakumullah khair. Semoga setiap nasihat yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, menguatkan ikhtiar kita dalam menjaga kesehatan sebagai bagian dari amanah Allah Subhanahu wa taala, serta menjadi amal jariah bagi para narasumber dan semua pihak yang telah menyukseskan kegiatan ini. Yang pastinya atas nama panitia mengucapkan jazakumullah khair katsiran kepada para narasumber, moderator dan juga seluruh hadirin yang telah mengikuti rangkaian acara dengan penuh hikmat. Sebagai penutup, marilah kita mengakhiri majelis yang penuh keberkahan ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya Ferry Abdullah pamit undur diri dan saya mengingatkan kembali untuk bisa hadir kembali besok di pagi hari di jam 6 pagi karena kita akan bersama-sama mengikuti rangkaian acara dari Muktamar 5 Wahda Islam ini, yaitu Fun Walk yang dimulai dari garis start yang berada di depan Masjid Al-Markas Al-Islami ini. Kalau begitu saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan takut, jangan bimbang, janganlah putus asa untuk maju, untuk berjuang demi Islam yang jaya. Ku tak takut, ku tak bimbang, ku takkan putus asa karena Allah